Perkenalkan, nama saya Alessandro Restakale, NIM 2003020062, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran yang langgeng adalah kekuatan pendorong bagi akademisi. Apakah ada alasan untuk mempercayai hal itu? Pekerjaan kami berkontribusi pada proses ini. Maurice Ginsberg adalah tokoh penting dalam sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan British Sociology Association, menjadi ketua pertama pada tahun 1951, dan kemudian menjadi presiden pada tahun 1955 hingga 1957. Ia juga editor pada tahun 1930-an dan pemegang jabatan bergengsi sebagai profesor sosiologi Martin White di Sekolah Ekonomi London. Nama Maurice Ginsberg tidak terlepas dari topik ini karena salah satu buku yang terkenal di zamannya berjudul The Idea of Progress. Anda mungkin tidak akan terkejut mendengar bahwa dia mempercayainya. Topik ini berhubungan secara langsung dengan masalah yang menjadi perhatian kita semua, dan itulah pertanyaan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Apa yang motivasi kita? Jelas pada satu tingkat seseorang dapat mengatakan bahwa seperti siapapun dalam pekerjaan berbayar, kita hanya melakukan pekerjaan kita untuk nafkah dan semua yang menyertainya. Seperti dapat mendukung mereka yang bergantung pada kita untuk memastikan bahwa kita memiliki pensiun yang cukup untuk hidup saat pensiun. Beberapa dari kita mungkin juga termotivasi sampai taraf tertentu oleh rasa kewajiban publik, yaitu keinginan untuk menggunakan keahlian kita untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan, baik yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pusat, oleh sektor sukarela, oleh bisnis, benar-benar berbasis bukti, atau sebaliknya kita mungkin termotivasi oleh motif yang lebih jelas idealis, seperti keinginan untuk menggunakan keahlian kita untuk memerangi apa yang kita anggap sebagai kejahatan di zaman kita. Kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Pertama kali menyadari sosiologi pada akhir 1950-an, Maurice Ginsberg adalah presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang hanya didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956. Pada saat hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi, dalam dunia akademis, ia dipandang sebagai seorang pemula, sedangkan bagi para kritikus sayap kiri itu adalah sebaliknya, seperangkat doktrin yang mapan. Pertumbuhan jumlah jurusan dan meningkatnya ketersediaan dana penelitian ini tentu saja membawa peningkatan lulusan, jurnal, buku, dan konferensi. Itu adalah perluasan yang secara khusus ditandai dengan peningkatan spesialis. Beberapa hal yang dapat dilihat pada fakta bahwa Asosiasi Sosiologi Inggris sekarang mendaftarkan sekitar 43 kelompok studi yang berbeda yang mencakup topik-topik seperti pemuda, seni, sains dan teknologi, olahraga, kematian, masa kanak-kanak, pendidikan, gender, dan perubahan iklim. Dan ini tanpa menyentuh 16 kelompok, banyak yang dibedakan secara geografis yang secara khusus berkaitan dengan sosiologi medis. Kemajuan yang berarti pertumbuhan, pengembangan, kelembagaan, atau sejauh mana disiplin tersebut telah memperoleh penerimaan resmi, maka sangat jelas bahwa subjek tersebut telah benar-benar berkembang signifikan selama 50 tahun. Lebih saya asosiasi dengan itu, tapi bukan itu yang saya pikirkan. Harus diakui bahwa kemajuan bukanlah istilah yang mudah untuk didefinisikan. Teori sosiologi mungkin secara kasar benar dalam menyatakan bahwa ada konsensus yang kuat mengenai pertanyaan teoritis sentral dan masalah utama dalam disiplin ini adalah 3 pertanyaan berikut. Apa tindakan itu? Apa tatanan sosial itu? Apa yang menentukan perubahan sosial? Seperti yang dikatakan, dilema teoritis dasar yang dapat ditemukan di jantung disiplin, dia mengidentifikasi sebagai yang berkaitan dengan perkembangan sosial modern dan berpusat pada pertanyaan,
Sejauh mana dunia modern telah dibentuk oleh faktor ekonomi atau pengaruh lain seperti faktor sosial, politik, atau budaya. Cara yang agak lebih rumit untuk mengidentifikasi pertanyaan atau dilema teoritis kunci dalam disiplin adalah dengan mengidentifikasinya dengan cara di mana mereka akan dirumuskan oleh pendekatan yang berbeda untuk disiplin. Izinkan saya kembali ke pertanyaan krusial yang diajukan. Sosiologi bersifat kumulatif dan progresif. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu. Sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian, pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Yang pertama adalah tingkat subjektivitas yang jelas mendasari penilaian semacam ini. Sifat pokok dari disiplin berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel, mengingat bahwa proses perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung, belum lagi perubahan teknologi, tentu saja menghasilkan sosiologi disajikan dengan berbagai objek baru yang efektif tak berujung untuk dipelajari. Hal termudah di dunia untuk menghasilkan data baru dalam ilmu sosial, jika tidak ada yang lain, hanya berlalunya waktu memungkinkan pengumpulan data baru secara terus-menerus, tetapi kemudian seseorang juga dapat menambahkan bentuk-bentuk baru yang bergantung pada ruang, yang bergantung pada waktu di mana data dikumpulkan untuk daerah yang berbeda atau dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda atau yang baru dengan cara yang tergantung pada metode atau tergantung pada analisis. Mitos evolusi sosiologi adalah asumsi bahwa penelitian sosiologi selalu meningkat dan oleh karena itu penelitian masa lalu secara metodologis dan teoritis kurang canggih daripada penelitian yang lebih baru. Mitos ini jelas tetap ada meskipun secara komprehensif dibantah oleh tidak kurang seorang daripada Robert Merton pada tahun 1980-an. Sosiologi juga cenderung menerima kebenaran dari pendapat bahwa yang terbaru adalah yang terbaik, hanya karena cara mereka memandang karir mereka sendiri, mengingat bahwa kita secara aktif terlebih dalam penelitian dan publikasi, kecil kemungkinan kita ingin percaya bahwa pekerjaan kita sendiri dilihat secara kronologis dan mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Cara lain untuk keyakinan bahwa yang terbaru adalah yang terbaik dengan menyadari seberapa pendekatan ingatan sosiologis, Herbert Gans mencoba mengukur ini dengan mempelajari tentang perhatian bibliografi dari disiplin ilmu. Penolakan generasi terhadap apa yang datang sebelumnya mengingatkan kutipan terkenal David Zeman tentang perbedaan antara hidup dan antara ilmu alam dan sosial, yaitu dalam ilmu alam kami diberitahu setiap generasi berikutnya berdiri di pundak dari mereka yang telah pergi sebelumnya, sedangkan dalam ilmu sosial setiap generasi menginjak wajah pendahulunya. Seperti yang ditunjukkan Abbott adalah bahwa praktik sosiologi empiris tampaknya sesuai dengan pola umum yang pertama kali dilaporkan oleh Mann, yaitu bahwa setiap genera nampaknya hampir secara inheren dengan untuk mengakui nilai dan kegunaan pekerjaan yang dilakukan oleh para pendahulunya, kecuali tentu saja para pendiri negara. Jadi pada satu waktu para sosiolog dari suatu generasi, daripada membangun prestasi pendahulunya, sibuk mengkritik kecenderungan teoritis mereka dan mengecilkan pencapaian mereka dan menyoroti kekurangan mereka. Agak dalam cara remaja yang bingung
bereaksi terhadap orang tua mereka dengan tumbuh dewasa, atau seperti yang dikatakan Harvey Milk, lebih singkatnya sosiolog makan satu sama lain.